Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 1 bulan Juni 2025, DMI Cabang Kebayoran Baru bersama ranting-ranting Kebayoran Baru telah menyelesaikan sosialisasi dan pra-raker Cabang Kebayoran Baru. Untuk itu, kami selaku pengurus Cabang Kebayoran Baru mengucapkan banyak terima kasih kepada Ranting Kelurahan Gunung beserta DKM Masjid Al-Ihsan Kelurahan Gunung. Untuk itu, sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami ucapkan atas kebaikan yang telah memberikan fasilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati dan kita cintai Ketua DMI Cabang Kebayoran Baru Bapak Ustadz Haji Mukhlis, wakilnya Bapak Haji As'ad, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Ranting dari Kebayoran Baru sebanyak 10 ranting yang hadir baru 9, juga para pengurus dan anggotanya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini kita masih tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, iman dan sehat afiat, sehingga dengan nikmatnya kita bisa memenuhi undangan dari ketua cabang dalam rangka musyawarah persiapan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan 5 tahun ke depan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu mencurahkan syafaatnya pada kita semua. Mudah-mudahan syafaat ini tetap dicurahkan kepada kita sampai akhir kiamat nanti bagi kita yang selalu bersalawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk itu mari kita buka acara kita ini dengan baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan, dan apa yang nanti akan kita bicarakan senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan memberikan hati kita dan pikiran kita yang tenang. Dan semoga apa yang nanti kita bicarakan dan akan kita laksanakan insyaallah Allah beri kemudahan dan kelancaran. Dan tak lupa pula untuk para almarhum orang tua kita, guru-guru kita, dan muassis masjid dan musolah yang kita bina, mudah-mudahan senantiasa dicurahkan rahmat dan maghfirahnya. Wabil khusus dari Masjid Al-Ihsan ini, Al-Hadhiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa li walidayna wa lil mu'minina. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yaitu acara kedua, yaitu perkenalan. Kita kalau tidak kenal maka tidak sayang dan tidak cinta. Dan kita tidak mengenal satu sama lain kepribadian dan perawakan serta muka kita, maka kita tidak bisa melakukan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu, supaya lebih akrab lagi, sebenarnya kita sudah kenal, teman sekilas saja kan waktu pelantikan. Kita nggak ada ngobrol-ngobrol, mungkin di sini juga kita ngobrol hanya selompok aja. Untuk itu mari sama-sama kita perkenalkan lagi diri kita, nama kita dan sebagai apa. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan ke depan atau melaksanakan rencana yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan baik dan mempunyai kerjasama yang baik. Untuk itu nanti acara yang ketiga yaitu sosialisasi tentang rencana kita, nanti insya Allah akan disampaikan oleh ketua kita, juga tentang pembentukan akan kita mengadakan pembuatan program kerja. Dan nanti yang kelima yaitu ada penjelasan tentang keuangan DMI khususnya untuk cabang dan ranting. Nanti akan insya Allah akan disampaikan oleh Bendahara DKI yaitu Bapak Ebot. Dan yang keenam barangkali tuan rumah menyediakan maksi, ya insya Allah nanti akan kita santap. Kalau nggak ada kita nyantap di luar aja gitu ya. Alhamdulillah langsung nyaut tuan rumahnya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah kalau ada. Ya. Nah, nanti juga sebelumnya kita lihat waktu, kalau memang waktunya zuhur ya kita sholat zuhur dulu baru kita maksi. Demikian. Dan yang pertama lagi sebelumnya saya secara pribadi dan secara organisasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin Aman beserta pengurus Masjid Al-Ihsan yang telah menyediakan tempat beserta perangkat-perangkat dan konsumsinya. Mobil khusus, snacknya sudah sampai dan minumnya. Insya Allah setelah itu juga ada maksinya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Mari sama-sama yang pertama kita lihat dari sini ya, dari kanan ke kiri. Ya, yang pertama yaitu dari gunung dulu sebagai tuan rumah. Barangkali ada para pengurusnya untuk ranting kami persilakan. Silakan Bapak Saifuddin Aman. Oh ya, oke. Sengaja ini saya tampilkan karena ini saya rekam, nanti paling tidak dokumentasi kita akan tahu semuanya. Alhamdulillah. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DMI Cabang Kebayoran Baru dan seluruh jajaran pengurusnya, Bapak-bapak Ketua DMI Ranting Sekecamatan Kebayoran Baru, berikut pengurus lainnya, ada sekretaris, ada bendahara, mungkin yang lainnya. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa memulai pertemuan rencana kegiatan berikutnya, yaitu seperti yang disampaikan nanti ada penyusunan program dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Ustadz Mukhlis yang telah berkenan memanfaatkan masjid ini untuk pertemuan kita anggota Dewan Masjid Kecamatan Kebayoran Baru. Terima kasih yang pertama itu kami sampaikan. Berikutnya kami berharap selepas pertemuan ini nanti ada tindak lanjut yang menguatkan, mengokohkan, memantapkan kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Perkenalkan, kami pengurus Ranting DMI Ranting Gunung, saya sendiri Saifuddin Aman sebagai ketua, dan nanti akan ini satu-satu apa ketuanya saja? Ketuanya itu. Ketua saja. Saya Saifuddin Aman sebagai ketua Ranting Kelurahan Gunung, dibantu ada teman saya Ustadz Zulkarnain, ada juga Ustadz
Maaf KSP. kepada Ya nggak apa-apa kalau saja. hadir. Boleh Pak, boleh Saya. Pak. Maaf Pak. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambah lagi Pak? Iya, iya. Ya, baik. Langsung dari Senayan, Rawa Barat. Rawa Barat silakan. Ketuanya Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim. Bendara ya. Oke. Nah. Gak apa-apa, Pak, ke sini. Gak apa-apa. Tugasnya di mana juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DNI Cabang Baru Haji Ustaz Sis dan seluruh jajarannya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Perkenalkan, kami dari Masjid Nurul Iman Kelurahan Rawa Barat. Kebetulan saya sendiri mewakili bendahara. Kemudian saya sendiri ada Pak Sekretaris Muda Pak Dodi Chandra. Mohon maaf, ketua DKM-nya sedang berhalangan hadir. Beliau menitip salam kepada bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kita sehat semua. Yang mungkin nanti mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa lancar semua dan diridhoi Allah SWT. Amin. Tentu saja tidak ada Ardi. Saya sebagai bendahara. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Selong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri dari ranting Kelurahan Selong Kebayoran Baru. Nama saya Sarul, jabatan di ranting sebagai bendahara. Dan untuk benda ketua dan sekretaris pada hari ini tidak dapat hadir. Beliau mengucapkan salam untuk kita semua. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat Allah Subhanahu wa taala dan raker kita pada hari ini mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, dan apa yang direncanakan di tahun depan insyaallah mendapat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut untuk melawai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Ketua DPI Cabang Kebayoran Baru Ustaz pengurus yang pernah sama kita hormati para pengurus Dewan Sekretaris Bendahara dari ranting yang berada di Kecamatan Kebayoran Baru. Perkenalkan, nama saya Rosandi. Kadang-kadang ada yang manggil Sandi karena banyak gelar, jadi nama Rosandi Desani. Saya sebagai ketua terpilih di ranting Melawai periode sekarang ini sampai 2030, dan sekaligus saya juga sebagai ketua Masjid Al-Arif yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin 4748, yaitu T2 RW1. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa silaturahmi masing-masing masjid nanti. Dan juga saya ingin melaporkan bahwa kemarin ada data yang meminta bahwa memang masjid kita ini belum pernah dibantu, belum pernah dapat bukti Pak, karena baru sekarang ini saya bisa masuk di DNI. Sebenarnya Pak Toher juga udah lama betul minta saya waktu itu, teman saya karena baru sibuk mungkin ya maklum lah. Jadi baru tahun ini saya bisa bergabung di DNI, dan mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama
antar masjid gitu Pak ya, sama untuk konten-konten dari imam juga nanti bisa kita selesaikan, kita rapatkan secara bersama, dan ke program-program yang urgent yang perlu kita angkat, karena terus terang aja kita banyak di kecamatan ini, kita masjidnya masjid kantor nih banyak, masjid rumah banyak sekali Pak. Jadi selatan ini memang luar biasa dibandingkan timur atau barat. Itulah sedikit dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Satu kan? Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Cipete Utara, Bapak Ustadz Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati ketua cabang ranting daerah, ketua cabang dan ranting kecamatan Kebayoran Baru. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini selalu dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya dari ranting Cipete Utara yang pinggir selatan. Mudah-mudahan kita bergabung di sini, silaturahmi kita menjalin upaya Islam kita lebih erat lagi. Dari lingkungan kita yang masih di bawah, kita insya Allah kita akan derajat kita dari musola dan masjid kita di lingkungan kita. Itu yang mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalan apa yang kita akan laksanakan mudah-mudahan dilancarkan apa yang kita akan kerjakan ke depannya. Amin. Itu aja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung ke Keramat Pela, Bapak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua GMI Cabang Kebayoran Baru Musklis beserta jajarannya, para ketua ranting dan stafnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim antara pengurus ranting dan cabang. Nama saya Sutrisno sebagai Ketua Ranting Keramat Pela. Di Keramat Pela ini perlu saya sampaikan bahwa kami membawai 6 masjid dan 3 musola, yang nantinya masih ada beberapa masjid yang informasinya supaya segera diusulkan, karena ada beberapa masjid dan musola yang belum mendapatkan koti, dan ini kita akan segera sampaikan penengkapan administrasi daripada masjid dan musola tersebut. Kemudian saya tertarik dengan WA yang disampaikan oleh para teman-teman mengenai Masjid Sukokarya di Jogja itu. Sebetulnya kita nggak terlalu sibuk dengan membanding-bandingkan akan sulit di Jakarta nggak sama dengan di daerah. Jadi kalau memang di daerah sana Sukokarya dibuka 24 jam, lampu nyala semua, kalau di DKI sini ya bablas semua. Jadi nggak bisa lah seperti itu. Jadi kita harus kemampuan kita sendiri yang baik bisa dicontoh, seperti itu nggak apa-apa. Jadi ya hanya sekedar informasi pada teman-teman, nggak usah terlalu berlebihan. Kita kekuatan kita bisa mencintai usaha DKI ya DKI aja, tapi yang baik bisa dicontoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut ke Senayan, Bapak Ustadz Abbas, silakan. Dia lupa. Pendatang baru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Cabang Kebayoran Baru
masjid Mukhlis. dan jajarannya, kemudian para ketua ranting dan juga dengan jajarannya. Saya senang sekali bisa hari ini di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul ya. Saya adalah ketua ranting Senayan, nama saya Basrial, biasa dipanggil dengan Agras. Saya ingin sekali belajar dengan para senior-senior di sini bahwa untuk memakmurkan masjid itu kan gak gampang ya Pak ya. Saya merasa juga terpanggil sebagai ketua RT bagaimana masjid kita atau lingkungan kita agar bisa ramai masjidnya. Saya setuju juga dengan Pak Sutrisno bahwa semua masjid itu karakternya berbeda-beda. Kita juga nggak mungkin sepenuhnya mencontoh masjid A atau masjid B dengan karakteristik masyarakatnya ataupun juga pengurusnya ataupun keadaan sosial yang ada di sana. Jadi saya sebagai pakar ilmu dia ingin belajar membaca buku, berkunjung ke beberapa masjid, menanyakan kepada beberapa orang bahwa sebenarnya kita tertarik bagaimana mereka bisa membuat satu program yang jemaah subuhnya itu melebihi Jumatnya kita gitu, sampai ke jalan-jalan, atau bisa memberdayakan bukan masalah masih 24 jam kita buka ya benar juga kalau masih itu hilang nanti kan semuanya hilang. Jadi banyak nanti yang bisa mungkin kita bahas nanti pada arah-arah kita ini dalam praktek kita bisa sharing ya. Saya juga ingin dapat ilmu dari bapak-bapak, kita bisa sharing bagaimana sebenarnya kita memakmurkan masjid, memajukan umat gitu. Karena masjid ini bukan hanya tempat sholat, dan itu yang harus benar-benar yang dari saya sendiri harus kita pahami. Masjid juga merupakan satu itu siasah, di mana jangan pernah kita berpikir bahwa masjid itu nggak boleh berbicara politik. Karena di tempat masjid itu juga kita bisa berkumpul, mengadakan ide-ide untuk keumatan gitu. Itu salah satu. Jadi singkat saja bahwa semoga kita berharap bahwa dalam raker ini kita raker nanti semua urusan kita dimudahkan dan dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya dari Gunung Bapak Ustadz Hasan. Silakan. Gunung Petokokan, afwan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Cabang Negara Baru Bapak Ustadz Mukhlis ya, beserta jajarannya, dan yang kami hormati juga dari para ketua ranting sekecamatan Negara Baru beserta anggotanya yang kami hormati. Ya, pertama-tama kita menjalankan puji syukur kepada Presiden Wadala serta selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena pada hari ini kita bergabung dalam acara kumpul untuk saling silaturahmi dan mungkin ada kegiatan-kegiatan program yang kita akan jalankan di tempat saya. Nah, untuk itu kami Hasan sebagai ketua ranting Kelurahan Petokokan ya, dan juga ketua DKM di situ di Cikajang. Adapun di sini saya juga sebagai ketua RW 06 Kelurahan Petokokan, dan kami juga mohon maaf tadi agak lambat akan Pak Ketua ya. Karena biasalah kalau RW itu selalu diganggu dengan pada lingkungan. Ada aja masalah-masalah warga gitu loh. Kalau saya ada acara sini saya lanjut aja di lingkungan saya, karena ada masalah yang cukup saya perlu selesaikan gitu ya. Dan di samping itu juga saya juga sebagai diangkat oleh Pak Camat sebagai ketua cabang Permata ya, Persatuan Masyarakat
saudara kita ini Pak Ketua Cabang, Pak Presiden juga paham juga gitu. Saya tahu beliau adalah peduli dengan adanya kepengurusan organisasi, apalagi menjadi beragama dari semenjak PUHAP saya tahu urusan Pak Ketua ini untuk mengenai organisasi masyarakat dan ikhlas dan juga peduli kepada yang di dalam organisasi. Dan untuk itu kami juga sebagai ketua rakyat perkumpulan dengan adanya seperti kayak gini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi berkumpul dalam acara ini. Saya sebelumnya sebagai DI di perkumpulan belum pernah begini Pak Ketua, belum pernah. Ini saya sangat terharu, alhamdulillah itu adalah untuk memakmurkan masjid dan musala yang ada di lingkungan Kecamatan Kendaraan Baru. Adapun yang penting kita adalah untuk kerjasama dan perkompakan, adapun saling peduli dalam apa yang ada di Kebayoran Baru ini Dan saya juga sedikit ada usul Pak Ketua mumpung ada begini untuk supaya kita silaturahmi ini dengan berkelanjutan mungkin kita adakan pengajian bulanan pengajian bulanan itu jadi di saya bulanan itu adalah kita dari masing-masing ranting itu ada ranting kebukaan Kebayoran Baru kajian lain 10 bulan itu mau dibikin tanaman aja macam-macam ranting gitu. Jadi adanya silaturahmi dan kita saling kerjasama untuk di kelurahan masing-masing, baik di maupun di masjid atau musala masing-masing. Itu usulan saya supaya kita selalu seperti ini kerjasama dan rumah kita semua. Saya rasa itu saja kesempatan kami terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan terhadap bapak-bapak dan segala saudara-saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang terakhir dari Gandaria Utara yaitu Pulau belum terakhir maaf kelewatan maksudnya soalnya kealingan ya dari Pulau silakan ke Bapak Ustadz Ansori Najib atau dikenal dengan Bang Dudung, silakan. Yang di depan ini nih sesepuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua DKI untuk Kebayoran Baru TNI, Ketua dari DKI, kepada ketua-ketua ranting di seluruh Kebayoran Baru dari 10 kelurahan. Saya menyampaikan sebelumnya gimana kita lihat semua di sini dewan masjid. Nah, saya kebetulan dewan musola. Karena kalau saya lihat di Saudi Arabia nggak ada musola, masjid semua. Ada baru masjid sekarang dibikin. Nah, tapi kalau untuk musola saya dari tahun 20 mungkin udah ada di Jakarta, Kebayoran Baru di Blok M dulu musola saya. Nah, saya ceritakan kronologisnya bahwa musola ini memang betul-betul paling lama di Kebayoran Baru. Dulu namanya ini Kota Baru. Nah, dulu Jelawe, Kampung Jelawe namanya Pak. Asal Bapak mau tahu itu Blok M itu Kampung Jelawe. Bapak saya cerita, ini musola ada di situ, diwakafkan sama orang tua kita, dipindahkan ke Doka, terus digusur. Nah, itu Bapak. Lah bawanya orang Betawi di situ, gusur pindahin. Jadi musola itu dari tahun sekian tidak ada di Blok M. Dipindahkan ke Doka. Sekarang saya pengurusnya. Kebetulan memang keluarganya ya sedikit Pak di situ. Jadi kebanyakan dibalik ke masjid gitu.
Jadi kalau subuh paling kadang-kadang imam sama makmum aja. Nah ini Pak. Tapi kalau untuk zuhur, asar banyak orang pokok. Banyak. Ya mudah-mudahan saya dari Ketua Musholah Iyaudin, saya minta doanya semoga ini musholah sampai hari kiamat masih tetap berjalan. Mudah-mudahan Pak. Dan nama saya sebetulnya Ansarul Najib Pak. Tapi orang tahu di Kebayoran Baru di Jakarta Selatan mungkin DKI. Karena saya di ormas di mana aja saya ada Pak untuk Betawi. Di Bamus saya ada. Di forum komunikasi anak Betawi yaitu Portabi, saya kebetulan Dewan Pemimpin untuk Penasehat di Satgas itu Pak. Jadi saya rasa untuk di DKI ini mudah-mudahan kalau ada yang ormas-ormas yang ribut, saya pasti ada di tengah gitu Pak, mudah-mudahan ya mau FPN, mau Pemuda Pancasila, mau dia dari pasukan Banten apa ya, mudah-mudahan saya semua kena doanya dan kita paling untuk mendamaikan aja. Itu terima kasih. Nama panggilan saya Dudung. Orang tahunya Dudung Pak. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang benar-benar yang terakhir ya dari utara, yaitu pada saudara Misbahuddin. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Misbahuddin, biasa dipanggil dengan Misbah, dari Gandaria Utara, yaitu saya adalah pengurus Masjid Darussalam di kota. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh, terutama khusus ketua cabang dan jajarannya, dan juga pada ketua ranting yang pada hari ini kita mau bermusyawarah dan alhamdulillah semuanya datang. Kami agak usulan saja, ini mendapat masukan dari pengurus masjid yang ada di kami waktu itu. Jadi nanti antara lain itu kita bicarakan tadi masalah yang sosialisasi atau yang lain. Tapi juga ada kan masalah dari Pak Sukresno atau dari Pak Adas dan dari Pak Hasan juga demikian. Ini jadi pengurus masjid itu minta agar supaya para ketua ranting ini mengetahui tentang DNI, itu pertama. Yang kedua, menguasai tentang bukti dan laporan pertanggungjawabannya. Jadi maksud dia jangan sampai kita dikumpulin tak manggil orang luar. Jadi dia anggap berarti ketua rantingnya ini nggak ngerti apa-apa, seperti itu. Makanya manggil orang luar kan lebih biaya lagi, cuma seperti itu. Dan itu kelihatannya kita mau bikin laporan ini amal musuh orang lain luar atau langsung ke cabang, padahal kan di ranting sendiri kita punya ketua. Jadi kita laporannya ya arahannya yang melalui ketua rantingnya. Nanti ranting silakan ke cabang langsung ke kota gitu begitu. Nah, dalam hal ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan karena waktu itu ketemu di kelurahan, ya, jadi nggak banyak bicara. Ya saya bilang ya itu masalah teknis, nanti akan saya bicarakan seperti itu. Sebenarnya bukan tidak menguasai ranting, memang tidak ada ya, bukan ranting yang menguasai, tapi saya yakin itu cukup menguasai, sudah tahu. Tapi memang demikian jalur-jalurnya, ya. Itu pada dulu kalau misalkan ranting ada pertemuan atau cabang ada pertemuan, itu pasti diinginkan dari kota ataupun cabang itu hadir di situ. Agar kenapa? Supaya diketahui bahwa kita ada kegiatan real, itu bukan foto doang bagaimana, gitu kan? Itu yang pertama. Dan kedua, ya kita menghargai beliau lah, ya kan? Agar supaya datang situ, datang kita undang,
supaya beliau nggak duduk manis doang, tapi suruh bicara. Bicara mengenai itu hanya jawaban saya. Tapi tetap kita harus waspada dalam hal ini, jangan sampai nanti kita dikritik seperti lagi. Maka dari itu saya tadi minta diundang itu minimal atau maksimal yaitu 2 orang setiap ranting, ketua, bendahara atau sekretaris atau dari salah anggotanya. Satu apa? Agar nanti ketika diterangkan kita paham. Kalau cuma 1 orang ahnya kurang, kalau 2 orang kan saling mengisi. Itu maksud saya. Jadi demikian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Setelah ini saya izin dulu ke Pak Mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut aja. Ayo, saya lanjutin dulu. Baik, perkenalan sudah selesai dan kebetulan dari tambahan lagi Gandaria Utara yang hadir saya, dan kebetulan dari sekretaris saya juga merangkap dari seksi cabang, jadi untuk mewakilinya. Selanjutnya yaitu acara ketiga, yaitu sosialisasi rencana kita ke depan, yang insya Allah akan disampaikan oleh ketua kita, yaitu Bapak Ustadz Mukhlis. Pada kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Sekretaris DMI Cabang Kebayoran Baru Ustaz Misbahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai tuan rumah Al-Mukarram Al-Ustaz Saifuddin Aman. Kita doakan bersama semoga beliau sehat walafiat. Selamat datang, ahlan wassalam kepada Pak Ebot dari DMI DKI. Silakan Pak. Kita doakan bersama semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, dimurahkan rezekinya. Ya Pak, silakan Pak. Dan sama-sama juga kita hormati Pak Ebot dari DMI DKI Jakarta selaku PIC Jakarta Selatan, begitu ya Pak. Mudah-mudahan Pak Ebot selalu sehat walafiat, terus tidak segan-segan memberi pencerahan penjelasan tentang LPJ. Ini kadang-kadang ranting LPJ ini agak sedikit ini Pak Ebot. Kalau udah bicara masalah LPJ agak serem juga katanya gitu kan, bingung atau gimana. Yang sama-sama juga kita hormati seluruh ketua ranting se-Kecamatan Kebayoran Baru dari Senayan, Selong, Rawa Barat, Petogogan, Cipete, Gandaria Utara, Pulau, Keramat Pela, dan Gunung. Mudah-mudahan kehadiran para ustadz-ustadz selaku penanggung jawab dari ranting-ranting bisa kita bekerja sama, kerjasama yang kompak, kerjasama tim, agar Kebayoran Baru yang selama ini sudah tenggelam, hampir tenggelam. Karena kemarin saya mengikuti raker, paling kecil penyerapan boti Kebayoran Baru. Saya sedih juga ini, agak minder juga kumpul dengan ketua cabang se-DKI Kebayoran Baru, agak lemah ini. Kenapa ini seperti itu? Apakah memang yang sebelum-belumnya itu tidak jalan atau komunikasi yang kurang baik? Salah satunya saya pikir komunikasi Pak Ebot. Jadi yang harus kita gerakkan ini komunikasi, baik dari di grup WA atau di FB atau di Instagram atau di YouTube kita sudah buat Pak Ebot. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tauladan umat,
Nabi pembawa rahmat untuk sekalian alam, dan insya Allah kita nanti diberikan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini teristimewa kita dihadiri oleh Pak Ebot yang nantinya akan memberikan pencerahan, penjelasan dan dana yang akan turun, atau mungkin hal-hal yang menyangkut masalah keuangan, cabang dan ranting. Organisasi adalah kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Saya rasa itu dulu. Kalau kita tidak kerjasama, baik itu di ranting A, ranting B, ranting C, itu namanya bukan organisasi. Itu bisa juga organisasinya enggak jalan. Saya ingin antara cabang dan ranting kerjasama. Jadi kita tumbuhkan kegiatan seperti ini, kita berkeliling, kita pelantikan di Nurul Iman, Petogogam, terus lanjut kemari kita sosialisasi di Nurul Iksan, dua-duanya Nurul, mudah-mudahan cahaya iman dan cahaya Iksan. Selanjutnya, memang ini kerja cabang luar biasa. Saya setelah pelantikan terus 3 hari kemudian ada sosialisasi tentang pemotongan hewan kurban di wali kota. Setelah itu saya silaturahim lagi dengan Pak Wali Kota. Lanjut tanggal 28-29 itu raker 2 hari di Hotel Cempaka. Bagaimana kita di situ berinteraksi, berkenalan, bersilaturahmi dengan seluruh cabang-cabang, kita saling sharing. Saya bilang saya ini baru dilantik, mereka sudah 5 tahun, 10 tahun jadi pengurus. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Ebot, tapi saya dengar-dengar nih katanya kalau ranting minimal wajib 1 kegiatan, begitu Pak Ebot. Jadi setiap ranting 1 kegiatan harus dilaksanakan. Paling tidak nanti bisa mengundang masjid, musola yang ada di lingkungan ranting. Umpama di Senayan itu nanti mengundang tuh, memberikan penjelasan kepada masjid dan musola. Begitu juga kalau cabang itu minimal 3 kegiatan. Nah dari situ pun kita mulai bersosialisasi kepada masjid-masjid, DKM. Beberapa hari yang lalu saya sudah buka WA, grup WA. Nah di situ saya minta tolong ranting mendata masjid dan musola yang belum mendapatkan boti, karena saya kepengen tahu nih kenapa sih ini Kebayoran Baru nih macet sedikit, botinya tidak memanfaatkan dana itu kok sedikit Kebayoran Baru. Di mana nih letak kesalahannya? Kita cari sama-sama. Apakah tidak paham ataukah ada kurang dokumen-dokumen pendukungnya? Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Saya merasa bahagia karena ada 2 ranting yang tahun ini masuk Pak Ebot, yaitu Senayan dan Melawai. Selama berapa tahun itu kosong, hanya 8, sekarang ada 10, komplit kita nih. Ada kegiatan cabang kepingin lakukan. Tadi ada beberapa dari ranting sudah mengutarakan sedikit gambarannya. Saya kepingin cabang ada 10, minimal setiap bulan kita keliling, ada pengajian. Kalau Pak Camat minta pengajian itu kerjasama, misalnya DMI dengan MUI, ditambah lagi dengan kelompok-kelompok apa, supaya gaungnya itu lebih besar. Minimal 1 kegiatan tambahan setelah pendampingan boti ya Pak Ebot. Nah begitu juga nanti setelah itu saya mau buat lagi program pembersihan setiap masjid-masjid, itu gratis loh, dari DMI pusat yang di daerah Matraman. Saya pernah itu, saya mau undang mereka nanti bagaimana kita buat jadwal-jadwal setiap masjid dan musola. Kalau tadi Pak Dudung bilang saya ini musola jadi minder, bukan itu. Kita doakan supaya musolanya meningkat statusnya menjadi masjid. Begitu Pak Dudung, setuju nggak? Ya, amin ya robbal alamin. Jadi saya kepingin kita cabang dan ranting
kompak aja kita sama-sama. Ayo, yang nggak mengerti kita selesaikan. Bagaimana kita rembukan? Jadi untuk media sosial kita udah buat Instagram, FB dan YouTube. Kita manfaatkan. Terus grup WA yang lama yang masih bergabung, kami mohon left dari yang lama. Kita sekarang grup WA-nya ini resmi. Jadi jangan sampai nanti salah masuk. Yang harus masuk ke grup WA yang baru, masuk grup WA yang lama. Kan gitu. Salah satunya begitu. Salah, kita salah kamar. Ke kamar mertua kita masukin, bukannya ke kamar kita. Lanjut yang lain, yaitu untuk bantuan DMI. Kita kalau nggak salah saya udah kirim, saya udah share, itu Kebayoran Baru hanya 24 juta untuk bantuan gedung DMI yang ada di Kebayoran Lama. Yang paling tinggi kalau nggak salah Pesanggerahan 74 juta. Itu juga harus kita pikirkan bagaimana nih meningkatkan sumbangan kita. Karena waktu saya rapat dengan Ketua Jakarta Selatan dan Pak Wali Kota itu kekurangannya sekitar 3 miliar. Itu banyak sekali. Sekarang kita bagaimana menggalakkan bantuan kita ini dari 24 juta jadi naik. Ya. Terus apa lagi nih? Dah? Jadi sekali lagi yang penting kita kerjasamalah. Ada kekurangan, ayo. Ada kelebihan, kita bagi-bagi. Seperti di Nurul Iman kita mendapatkan kelebihannya begini. Di Nurul Ihsan saya pertama kali datang, saya membanggakan Masjid Nurul Yakin bagus. Ternyata ada lagi yang lebih bagus. Jadi di atas langit ada langit. Mari kita belajar. Di sini nama Ustadz Aman, bagaimana sih pengelolaan masjid atau musola yang lebih baik. Tadi Joko Gorian juga sudah disinggung, ya di sana baik, tapi yang perlu kita ambil yang cocok dari Joko Gorian, ya kita ambil 1-2. Kan kita mengukur kemampuan kita. Kalau bisa setiap masjid dan musola mempunyai keunggulan tersendiri. Ya kah? Seperti itulah. Kita punya unggulan sedikit aja. Sama juga kita beribadah kepada Allah. Ya, kita kan mungkin kalau secara keseluruhan nggak mampu kita kerjakan. Tapi kalau dilihat dari surat At-Taghabun ayat 10 kan sesuai kemampuan kita. Kita mengelola masjid juga mengelola musola ya sesuai kemampuan. Mungkin itu aja. Nanti kita akan, ya sebetulnya sih bukan raker, bukan per-raker ya Pak Ibut ya. Artinya dari selatan itu turunannya aja, turunan. Kita musyawarah kecil aja nanti. Kita mau bikin kepanitiaan kecil ini. Karena ada villa kurang lebih 3 sudah siap gratis Pak Ebot dari pengurus cabang dan ranting. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan itu. Nanti teknisnya ya kita atur lah, ya kan gitu. Saya mau memperkenalkan nih pengurus cabang, Mas Anggi ada. Ini Triangga ya namanya. Satu lagi Pak Sartono. 2 siapa lagi ya? Bukan yang ini Ustaz siapa ya? Sunarman ya? Sunarwan. Ini wakil Kebayoran Baru Pak Ustadz Asad dari Madura Sampang. Beliau sudah menawarkan kalau kita mau ziarah ayo sama-sama. Begitu ya Pak Asad ya? Siap kan? Biayanya gratis apa enggak? Iya. Yeah. Ini salah satu pengusaha bebek. Jadi dia punya restoran, beberapa restoran. Nanti kalau mau makan ajak majelis taklimnya ke sana ya Pak ya. Daerah mana aja Pak? Oh Nurul Mubin. Oh bulan depan kita silaturahmi di Masjid Nurul Mubin Petogogan. Sudah ditawarkan tuh coba. Bagaimana nggak luar biasa ini Kebayoran Baru ya sama ranting-rantingnya. Bulan depan lagi cepet ya Pak ya. Nasi kebuli. Iya kan? Baik, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita
memakmurkan masjid memang ada perintahnya, kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan kita jalankan, kehidupan kita menjadi berkah, menjadi mulia kita. Saya boleh cerita sedikit ini di masalah masjid. Saya aktif di masjid itu 8 tahun yang lalu. Tadinya memang saya kerja di kantor, tidak aktif. Akhirnya saya konsen di Masjid Nurul Yakin, khususnya sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuh saya istiqomah, tidak bolong. Saya bersedekah. Lalu anak saya waktu itu lulus dari MAN 4 Pondok Pinang, itu minta sekolah di ITB Bandung dengan jurusan desain dan fotografer. Saya bawa ke sana, ke kampus, saya kenalin sama beberapa dosen ITB. Setelah 1 bulan pulang dari setelah 1 bulan saya ke ITB sana, dia berubah pikiran 360% berubah pikiran. Dia minta sekolah di Timur Tengah. Saya bilang, kamu hafal berapa juz? Cuman 3. Mungkin saya nggak tahu juznya apa tuh, mungkin yang pendek-pendek kali juznya ya, bukan Al-Baqarah yang 285, 286. Terus saya cari pesantren di daerah Serang, Banten. Itu keponakannya Kiai Mufasir. Akhirnya di sana 5 bulan belajar Al-Quran, bahasa. Lalu ikut tes di UIN. Ternyata lulus. Nah, saya tanya sama anak saya, "Nak, kenapa kamu dari ITB pindah ke Timur Tengah? Bagaimana ceritanya?" Saya malam-malam nangis itu. Kenapa? Kan papa yang ngajarin sholat subuh berjamaah di masjid. Luar biasa. Kita punya anak atau cucu, ayo dorong terus ke masjid sesuai dengan perintah Allah tadi, innama ya'muru masajidallah. Keberkahan ada di dalam masjid. Walaupun ini sifatnya religius, sosial, kemasyarakatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk mengurus masjid dan mushola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.